Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filia Maulida Nafiah dari kelas Tadris IPA D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan dan pengelolaan sarana prasarana dalam pendidikan. Nah, sebelum kita memasuki perencanaan dan pengelolaan, di sini kita akan mengurai apa itu manajemen sarana dan prasarana. Nah, yang pertama itu manajemen. Manajemen adalah suatu proses untuk merencanakan, mengarahkan, mengawasi, serta menilai usaha yang dilakukan demi terwujudnya suatu tujuan. Nah, tujuan itu bisa seperti misalnya dalam pendidikan mewujudkan kualitas lulusan yang baik, terus peserta didik yang memiliki kualitas yang baik dan prestasi yang baik pula. Nah, yang kedua yaitu sarana. Sarana itu adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berwujud benda bergerak maupun tak bergerak. Nah, di sini sarana itu digunakan untuk menunjang terwujudnya manajemen tersebut. Lalu prasarana itu penunjang secara langsung ataupun tidak langsung segala bentuk sarana. Jadi prasarana ini menunjang si sarana tersebut. Lalu yang keempat, manajemen sarpras pendidikan. Nah, ini adalah suatu proses untuk merencanakan, mengarahkan, mengawasi, serta menilai segala sarana dan prasarana sekolah. Jadi di sini manajemen sarpras pendidikan itu merencanakan, mengarahkan, mengawasi, serta menilai segala sarana dan prasarana sekolah untuk mengetahui kebutuhan sekolah itu apa saja, sarana yang dibutuhkan, dan prasarananya itu apa saja, seperti itu. Manajemen sarpras ini sangatlah penting ya bagi dunia pendidikan, karena kan kalau di manajemen dengan baik maka akan memperoleh sarana dan prasarana yang baik pula. Di sini sarana dan prasarana itu sangat membantu untuk menunjang keberhasilan pendidikan, seperti itu. Lalu apa saja fungsi manajemen? Fungsinya yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Jadi di sini manajemen itu harus direncanakan terlebih dahulu, lalu diorganisasikan, diarahkan, terus dikoordinasi, dan lalu mengawasi. Nah, mengawasinya itu bagaimana kegunaan sarana dan prasarana tersebut, apakah digunakan dengan baik atau bagaimana, seperti itu. Lalu apa tujuan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah? Yang pertama yaitu mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan melalui kegiatan perencanaan yang terinci agar sekolah mendapatkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan sesuai. Yang kedua, berupaya memaksimalkan pemakaian sarana dan prasarana secara tepat dan efisien serta menjamin keselamatan siswa. Jadi di sini menjamin keselamatan siswa itu ketika siswa menggunakan sarana dan prasarana, siswa itu aman dan tidak ada yang mengakibatkan kecelakaan akibat penggunaan sarana dan prasarana. Misalnya biasanya itu yang paling rawan adalah di lab IPA, biasanya seperti itu, karena lab IPA kan menggunakan alat-alat yang kaca seperti itu, terus ada juga bahan yang dapat mengakibatkan
luka pada kulit, luka bakar seperti itu. Nah, itu harus hati-hati dalam penggunaannya. Lalu yang ketiga, sebagai pendukung kelancaran pekerjaan sehingga mampu mencapai hasil yang optimal. Di sini sarana dan prasarana itu membantu menunjang keberhasilan pendidikan. Seperti itu. Lalu yang keempat, mengupayakan memelihara sarana prasarana sekolah sehingga kondisi alat selalu siap pakai dan dalam kondisi terawat. Jadi, walaupun kita sudah memperoleh sarana dan prasarana yang kita inginkan, kita itu wajib untuk untuk merawat seperti itu. Jadi walaupun siswa itu memakai sarana dan prasarana, siswa itu wajib untuk menjaga alat tersebut, sarana dan prasarana, supaya tidak rusak atau kondisinya itu semakin menjadi buruk seperti itu. Lalu selanjutnya, sebelum melakukan perencanaan sarana dan prasarana, hal yang harus dilakukan itu menganalisis lalu mengevaluasi. Mengevaluasi itu sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu apa saja yang belum ada. Semisal ada beberapa sarana atau prasarana yang memang belum ada di sekolah. Semisal ada 3. Nah, itu yang didahulukan itu yang mana yang lebih penting. Ya, memang ketiganya itu penting, tetapi yang waktunya lebih mepet atau lebih lebih penting itu yang mana didahulukan seperti itu. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.